Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk mempelajari isi buku manajemen dana bank syariah. Selamat belajar. Oke, saya lanjutkan di bab 3. Kita akan belajar tentang pola dasar manajemen bank syariah. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini kita belajar bahwa dalam menyelenggarakan bank syariah itu nanti kita menggunakan dasar-dasar syariah. Dasar-dasar syariah. Nah, dasar-dasar syariah ini di dalamnya terkandung yang namanya nilai, prinsip, dan konsep syariah. Ya, ini semuanya terkandung dalam sini. Jadi nilai-nilai itu yang dianggap baik oleh syariah agama itu seperti apa, nanti akan menjadi landasan dari bank syariah dalam melakukan kegiatan atau aktivitas bank. Ya, di mana di dalam aktivitas tersebut nanti kita akan masuk di bagian B, yaitu pengertian dan paradigma manajemen syariah. Pengertian dan paradigma manajemen syariah. Jadi tadi nilai-nilai ini terkandung dalam sini supaya apa? Supaya bank syariah dalam menyelenggarakan aktivitas perbankan itu menganut hukum-hukum atau nilai-nilai yang ada dalam syariah. Nah, yang pertama di sini adalah pengertian manajemen syariah. Pengertian manajemen syariah. Ada 3 ya teman-teman yang harus teman-teman ingat-ingat. Sebenarnya ada 3, yaitu tujuannya, terus keputusan, dan pelaksanaan. Oke. Tujuan, keputusan, dan pelaksanaan. Nah, ini saya jelaskan satu-satu ya. Kalau teman-teman melihat manajemen syariah ini tujuannya harus jelas. Apa tujuannya? Ya jelas. Yang pertama paling utama adalah laba. Karena ini adalah profit organization. Jadi dia harus mendapatkan laba, ya. Sedangkan keputusan di sini adalah bank syariah harus melakukan keputusan. Manajemen ini kan finalnya adalah keputusan, teman-teman. Makanya di sini ada keputusan. Misalnya keputusannya kita mau merekrut pegawai yang seperti apa, atau kita mau membeli aset apa gitu, itu adalah keputusan, ya. Kemudian pelaksanaan, kalau pelaksanaan di sini adalah prakteknya nanti seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, controlling, monitoring, dan lain sebagainya itu nanti seperti apa. Nah, ini akan dibahas di pelaksanaan. Kemudian yang kedua ada paradigma. Di paradigma ini kita tidak boleh membayangkan bahwa yang namanya manajemen itu adalah superstar, tapi haruslah yang super team. Superstar artinya apa? Berarti superstar itu hanya ada 1-2 orang yang berprestasi, tapi yang lainnya nol, tidak memiliki prestasi apa-apa, misalnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau super team itu semuanya baik, semuanya pegawai melakukan performa yang terbaik. Jadi manajemen syariah di sini adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan orang-orang yang kita punya, ya, orang-orang yang kita miliki dengan cara adalah super team. Paradigmanya, pemikirannya adalah super team, bukan superstar. Kita tidak perlu 1-2 orang yang unggul, ya, tapi semuanya unggul, semuanya mampu memberikan kontribusi yang baik bagi organisasi, ya.
Jadi itu yang kita tanamkan dalam paradigma manajemen syariah ya. Manajemen syariah. Otomatis kalau kita super tim, artinya kita akan membangun koordinasi antara satu orang dengan orang lainnya. Saya lanjutkan ya. Di bagian yang C itu adalah dasar-dasar manajemen syariah. Dasar-dasar manajemen syariah. Oke, sebenarnya kalau saya ngomong di bagian C ini sebenarnya adalah etika ya, kalau bahasa gampangnya etika. Yang pertama adalah kita harus menjunjung tinggi keadilan. Yang kedua adalah amanah dan pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah komunikatif. Ya, kenapa kok saya bilang etika? Ya, karena yang di sini sebenarnya melengkapi yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa yang namanya manajemen di syariah itu adalah ada 3 komponen: tujuan, kemudian ada keputusan dan pelaksanaan. Ya, nah ini melengkapi, ini sebagai etika. Jadi meskipun kita mencari laba, tapi kita juga harus adil. Meskipun kita harus memutuskan segala sesuatu perkara, kita harus amanah dan bertanggung jawab ya, atau pertanggungjawaban. Kemudian kalau kita misalkan punya pegawai ya, meskipun kita mencari laba ya, kan nggak ada hubungannya tuh pegawai sama laba, tidak secara langsung ya, tapi kita tetap harus komunikatif terhadap mereka. Nah, ini sebagai etika yang mendasari terbentuknya manajemen syariah. Kemudian yang D, di situ ada prinsip ya, prinsip manajemen syariah ya, ada amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian yang kedua ada kewajiban menegakkan kebenaran, kemudian yang ketiga adalah kewajiban menegakkan keadilan, yang keempat menyampaikan amanah. Semua sudah ada di buku ya, dan saya rasa itu cukup jelas. Nah, yang prinsip ini adalah sebagai pegangan dalam melakukan manajemen syariah yang paling global. Jadi yang paling global itu adalah tadi amar ma'ruf nahi mungkar ya, kemudian menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menyampaikan amanah, itu semuanya secara global seperti itu. Prinsip ya, prinsip itu jadi ketika kita melakukan sesuatu ya, itu kita berpegangan prinsipnya pada 4 hal tersebut. Apalagi ini adalah urusan uang ya, maka manajemen syariah memfasilitasi itu semua dengan yang namanya nanti prinsip-prinsip manajemen syariah. Harus amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menyampaikan amanah gitu. Jadi jelas ya, etika bisa membedakan etika ya, etika ini. Kemudian ada prinsip ya, tadi amar ma'ruf nahi mungkar, kebenaran, keadilan, dan amanah. Kemudian ada tadi 3 pengertian atau bentuk manajemen syariah, yaitu tujuan, kesepakatan, dan pelaksanaan. Kemudian di bagian E ya, E itu ada tujuan. Tujuannya apa? Keuntungan yang efisien. Maksudnya apa sih keuntungan yang efisien? Artinya ya kita mendapatkan laba plus kita menolong atau membantu sesama. Dengan cara apa tadi? Memberikan advice atau saran kepada pelaku UMKM ya, yang kita biayai. Kemudian dengan biaya yang kita berikan itu kan juga membesarkan bisnis atau usaha UMKM tersebut. Nah, kemudian di bagian F itu ada unsur-unsur manajemen syariah dan implikasinya. Nah, implikasinya tinggal apa? Nah, gitu. Ini ada banyak ya poin-poinnya. Saya akan jelaskan, coba ya. Saya akan jelaskan. Yang pertama adalah di sini ada namanya perencanaan. Jadi perencanaan. Jadi awal-awal dulu ya. Awal-awal dulu perencanaannya gimana. Nah, jika teman-teman perhatikan di dalam buku itu sudah dijelaskan lengkap. Nah, di sini saya pengen jelasin lebih simpel supaya teman-teman paham dalam bentuk video. Nah, teman-teman, yang pertama perencanaan ini berkaitan dengan
Satu, forecasting. Forecasting ini sama dengan ramalan. Oke, ramalan. Kalau kita ngomongin ramalan, nah berarti sekarang kita berusaha untuk meramal apa saja yang akan terjadi di masa depan, terutama yang berkaitan dengan perusahaan atau usaha. Misalnya nih ya, pelaku UMKM kita yang kita danai adalah pabrik kerupuk. Nah, kita harus melakukan analisis sampai jauh ke depan, ya, jauh ke depan supaya kita tahu sebenarnya di depan kita ini ada ini enggak sih halangan-halangan atau apa gitu ya, sehingga menghalangi penjualan, mengurangi penjualan. Nah, itu kita harus ramal dari depan, ya. Yang kedua adalah objektif. Nah, objektif ini artinya adalah tujuannya jelas. Apa, mau apa. Nah, kita mau mendapatkan laba yang maksimal. Atau kita mau mendorong umat. Atau tujuannya ini bisa dalam bentuk segmen dari pasarnya apa. Misalnya membantu rakyat kecil. Jadi makanya nanti produk-produknya akan digunakan produk-produk yang untuk rakyat kecil gitu. Pinjaman-pinjaman lunak dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada namanya policy. Policy ini sebenarnya kebijakan ya teman-teman, kebijakan yang akan membuat perusahaan kita atau bank syariah kita ini lebih teratur dalam manajemen, dalam pembelian, penjualan dan sebagainya ya, macam-macam. Nah, apa saja di situ? Yang pertama adalah tipe nasabah. Di tipe nasabah ini nanti tinggal yang mau dilayani ini masyarakat yang kecil atau yang besar. Besar ini maksudnya gajinya besar dan sebagainya, atau usahanya besar gitu. Kita macam-macam ya, macam-macam, tinggal segmennya yang mana, tipe nasabah yang akan dilayani yang mana. Kemudian yang kedua adalah jenis layanan yang disediakan bagi nasabah. Bahwa misalnya ada ATM atau apa gitu, tinggal dijelaskan. 3, daerah pelayanan. Ya, kita mau membangun negeri dari pelosok ke pelosok. Nah, gitu kan kelihatan bahwa yang mau kita bangun ya nanti daerah pelayanan kita yang pelosok-pelosok juga gitu. Oke, yang keempat yaitu sistem penyampaian produk. Sistem penyampaian biasanya ini lebih ke promosi ya, penyampaiannya mau bagaimana, apakah lewat pamflet, lewat radio dan lain sebagainya. Oh, ini ada bukan pinjaman ya, investasi kepada atau mudarobah kepada pabrik kerupuk. Nah, silakan yang mau bisa mengajukan dan sebagainya. Yang kelima adalah distribusi aktiva produktif. Nah, distribusi aktiva produktif ini misalnya kita mau, kan aktiva produktif ini maksudnya adalah uang investasi ya, uang penyaluran. Nah, ini kita distribusikannya nanti ke mana gitu. Kita tentukan ke siapa, kemana, daerah mana, usaha yang seperti apa. Nah, itu kita jelaskan. Yang keenam, preferensi likuiditas. Nah, preferensi likuiditas ini biasanya berkaitan dengan capital adequacy ratio dan sebagainya ya. Apakah kemampuan membayar bank ini nanti berapa gitu ya. Misalnya kalau peraturannya misalnya 10%, nah kita mau ke seberapa ini supaya bisa memenuhi kriteria yang bagus, misalnya ini 11% atau 20% ya. Cukup ya. Kemudian yang ketujuh adalah persaingan. Jelas ya kalau persaingan. Yang kedelapan pengembangan. Staff. Oke, jelas.
Nah, ini sampai 8 ini bagian dari policy ya. Nah, tadi sudah berarti forecasting, objektif, dan policy. Nah, yang keempat, yang ke D itu adalah program. Biasanya ini berhubungan sama iklan ya, mau programnya apa saja. Tuh. Kemudian yang ke E, schedule. Yang schedule ini jadwalnya, misalnya tahun ini kita mau promosi apa aja, kapan gitu. Yang ke F adalah prosedur. Kalau kita mau mudharabah, gimana caranya si konsumennya dijelaskan di sini. Prosedur. Yang keenam adalah atau G ya, budget, biaya ya, biaya yang kita keluarkan. Terutama di sini adalah berkaitan dengan letaknya, letak bank syariahnya nanti di mana. Kalau letaknya terlalu jauh dan untuk membangun tanahnya susah dan lain sebagainya, ya pasti budgetnya akan tinggi juga. Nah, itu yang ada di dalam bagian perencanaan. Sekarang kita masuk ke yang kedua di bagian pengorganisasian. Pengorganisasian. Di bagian pengorganisasian ini kita akan ngomongin tentang struktur orangnya. Dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional, DSN ya. Biasanya DSN ini yang mengawasi pelaksanaan dari Bank Syariah. Jangan sampai produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah itu tidak sesuai syariah malahan gitu loh. Kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa Bank Syariah itu kan berdasarkan nilai-nilai syariah gitu. Jadi DSN ini yang mengawasi berjalannya Bank Syariah. Kemudian selanjutnya ada unit usaha syariah. Unit usaha syariah. Ini kalau biasanya di bagian bank konvensional yang punya usaha syariah nih, maksudnya gini, unit usaha syariah gitu. Terus kemudian ada namanya, kita tadi yang pengorganisasian ya. Pengorganisasian tadi yang pertama ada struktur orang. Nah, struktur orang ini DSN sama unit usaha syariah. Sedangkan yang kedua adalah perencanaan organisasinya. Perencanaan organisasinya. Ya, perencanaan organisasinya. Nah, perencanaan ini berkaitan dengan apa? Nah, organisasi nanti mau seperti apa? Biasanya dibagi 3 ya. Di situ ada pembiayaan, treasury, dan operation. Treasury ini maksudnya adalah yang memutuskan dana itu nanti akan diinvestasikan kemana tuh bagian treasury ya. Jadi bagian treasury itu yang ngumpulin nih, ada duit misalnya 1 miliar. 1 miliar. Nah, kemudian mau diinvestasikan berapa, ini nanti memutuskan treasury. Setelah berapa kemana kan gitu. Nah, itu treasury, bagian dari treasury. Ya, kemudian ada pendekat itu ya, ini tadi pendekatan fungsional ya. Fungsinya ada 3, ada pembiayaan, treasury, dan operasional. Kemudian yang pendekatan pasar. Pendekatan pasar itu berarti retail atau wholesale. Retail itu berarti pasarnya atau yang dilayani itu hanya masyarakat kecil atau pabrik-pabrik kecil. Kalau wholesale itu besar, biasanya perusahaan PT dan lain sebagainya pakainya wholesale ini. Ya, kemudian yang ketiga ada fungsi staff. Fungsi staff. Artinya ini tugasnya ngapain, itu fungsi staff. Yang keempat struktur personalia. Struktur personalia. Ya, struktur personalia ini nanti di bagian mana sih yang manajer sumber daya manusianya kan harus ngerekrut orang nih. Nah, personalia yang seperti apa itu dijelaskan di sini, nanti dicari di sini gitu. Kemudian yang terakhir ada namanya pengawasan. Pengawasan. Nah, di pengawasan ini ada 3 ya. Yang pertama adalah proses pengawasan. Yang pertama menemukan standar, pengukuran dan amatan terhadap jalannya operasi, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, tindakan koreksi terhadap penyimpangan dan perbandingan hasil output dengan masukan. Itu bagian prosesnya ya.
Di bagian yang kedua ada sistem informasi manajemennya. Artinya komputer-komputer yang digunakan itu sistemnya bagaimana, aliran-aliran dokumennya itu seperti apa, itu akan dilihat dalam pengawasan. Kemudian yang terakhir adalah program audit internal. Kenapa sih kok penting melakukan audit internal? Karena yang namanya bank syariah orang-orangnya banyak. Di situ kita harus mengaudit karena memeriksa, audit itu kan memeriksa ya, apakah ada kekeliruan, ada pencatatan yang salah, ada aliran-aliran yang tidak efisien dan lain sebagainya. Terutama masalah dokumen itu biasanya sering banget ya. Itu aja dari saya di dalam video ini. Nantikan video selanjutnya, bab selanjutnya ya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.